Tim SAR kembali melakukan upaya pencarian minggu ini. Untuk mengetahui perkembangan upaya pencarian, kita terhubung dengan Kasih Operasi SAR Jayapura, Marinus Ohoirat. Selamat malam, Pak Marinus. Selamat malam, Mbak Fiska. Pak Marinus, apakah saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi sekitar jatuhnya pesawat atau masih terkendala? Baik, untuk saat ini tim SAR, tim evakuasi telah tiba di sekitar lokasi titik jatuhnya pesawat, namun belum bisa mengakses menuju ke titik jatuhnya pesawat. Oke, kurang lebih berapa jaraknya dari lokasi persis jatuhnya pesawat? Dari lokasi saat ini ke titik pesawat kurang lebih 200 meteran, namun karena terkendala dengan visibility di sore hari serta posisi tebing yang curam sehingga menyebabkan akses menuju ke titik lokasi sedikit terkendala. Oke, kalau kami yang ada di sini kan 200 meter itu dekat. Nah, tapi tadi Bapak bisa jelaskan lebih detail lagi ada tebing yang curam dan bagaimana sehingga masih sulit untuk menjangkau 200 meter menuju ke titik tepatnya itu, Pak Marinus. Iya, lokasi di teman-teman turun dengan lagi mencari akses yang lain sehingga bisa untuk mencapai ke titik tersebut. Oke, nah kalau dari jarak itu perkiraan sementara butuh waktu berapa lama untuk menjangkau lokasi, Pak Marinus? Dengan kondisi sekarang? Untuk perkiraan tidak bisa kita menggambarkan sebab kondisi di atas kertas mungkin berbeda dengan kondisi di lapangan sehingga namun kita berharap bahwa pelaksanaan besok akan bisa menemui hasil yang maksimal. Untuk menuju ke lokasi sebenarnya butuh bantuan alat semacam itu atau hanya manual saja, Pak? Satu-satunya akses yang bisa menuju ke tempat? Untuk saat ini adalah akses lewat tim sudah tiba di lokasi, sekitar lokasi, dan hanya itu cara untuk bisa menjangkau ke titik pesawat. Sebab tidak bisa secara udara langsung ke titik pesawat. Oke, jadi memang harus ditempuh lewat darat begitu ya, Pak ya? Dan tidak seperti di kota begitu atau di area desa yang ada jalannya, jadi memang harus melewati medan yang curam, tebing yang terjal tadi ya, Pak? Benar, Mbak Fiska. Ada berapa tim SAR gabungan yang ada di satu tim itu, Pak? Untuk saat ini tim yang telah berada di lokasi sebanyak 6 personil. 6 personil. 6 personil itu kalau dengan peralatan yang dibawa apakah cukup sejauh ini atau dibutuhkan ada personel lainnya dengan kondisi medan yang sudah dilihat oleh tim SAR yang ada di sana? Untuk sementara cukup dan tidak rasa jika akan dibutuhkan akan ditambahkan lagi personil. Oke. Karena jaraknya 200 meter dari titik jatuhnya pesawat, kondisi persis korban juga berarti masih belum bisa diraba di mana begitu ya, Pak? Betul. Nah, kalau sejauh ini kan ada kendala cuaca, kendala medan, antisipasinya sebenarnya plan A, plan B-nya apa saja, Pak? Boleh digambarkan kepada kami dari tim SAR gabungan tentu di medan yang sulit di lapangan. Untuk saat ini yang akan direncanakan adalah akan mencoba untuk mengakses melalui jalur yang berbeda. Tadi sempat sudah melakukan penurunan namun belum bertemu, rencana nanti akan mencoba melalui jalur yang berbeda. Mudah-mudahan dengan jalur yang berbeda dapat mengakses ke titik lokasi. Baik. Nah, untuk kondisi para korban, bagaimana perkiraan sejauh ini dari jatuhnya pesawat? Apakah memang yang jadi prioritas adalah untuk mencari dulu di mana korban jatuhnya pesawat ini, Pak? Iya, fokus kita adalah korban yang ada di pesawat. Kapan tim bisa mencapai titik pesawat sudah pasti akan bertemu dengan korban. Namun untuk sampai dengan saat ini kita bisa belum memastikan status korban seperti apa. Ya, belum bisa dipastikan bagaimana status korban karena belum sampai ke lokasi, belum melihat secara langsung begitu ya, Pak. Sebenarnya tolong digambarkan lagi kepada kami yang ada di sini agar bisa lebih memahami. Kalau misalnya sudah ditemukan titik lokasi, lalu plan evakuasi biasanya seperti apa, Pak? Menyesuaikan medan tentunya ya tidak bisa dipukul rata di setiap lokasi, tapi SOP-nya seperti apa jika sudah sampai ke titik lokasi, lalu langkah selanjutnya seperti apa? Iya,
seperti yang telah kami sampaikan bahwa setelah tim tiba di lokasi, jika memungkinkan untuk sampai langsung di titik lokasi, maka akan diturunkan di tim di titik tersebut, titik pastinya. Namun karena mengingat kondisi medan yang terjal dan curam, sehingga harus mencari tempat yang bisa untuk menurunkan tim. Setelah tim turun ke tempat yang terdekat, maka tim akan berusaha untuk mengakses menuju ke lokasi titik jatuhnya pesawat. Berarti sekarang menunggu kondisi esok hari juga ya Pak Marinus ya? Siap, benar. Pak Marinus, doa kami juga untuk tim SAR yang melakukan upaya penyelamatan. Semoga selamat, semoga bisa menjalankan tugas dengan baik. Salam kami Pak Marinus untuk semuanya. Kasih Operasi SAR Jayapura Marinus Ohoirat telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.